Halo, selamat sore Bapak dan Ibu. Sebelum kita mulai, aku mau cek dulu ya. Sebelumnya aku mau cek dulu nih, kira-kira suara aku di Bapak dan Ibu kedengaran nggak ya? Mungkin bisa tolong bantu jawab di kolom chat ya, apakah suara aku kedengaran atau tidak. Oke, mungkin kedengaran Mbak. Oke, siap. Thank you, Pak Reif. Oke, sebelumnya aku mau ucapkan dulu selamat datang, selamat sore semuanya.
semuanya. Senang banget ya pada sore hari ini. Akhirnya aku kembali lagi ya menemani Bapak dan Ibu di acara kita yang sangat spesial ini, yaitu di webinar mengenai situasi dan peluang di pasar keuangan saat ini. Oke, seperti yang Bapak dan Ibu lihat ya, sudah lihat di sebelah saya ada tamu spesial. Ada yang udah tahu siapa? Ya, mungkin tadi sudah lihat ya di screen ya. Di sebelah saya sini sekarang sudah ada Thomas Kolosmatnik, yaitu Country Manager dari J Education. Hai Thomas. Hi. Okay. Please call me Tom. Oh yeah, okay, Tom. Okay, Tom. So before we start, I want to ask you. So how are you? Yeah, it's good. It's good. Okay. Yeah, it's great. Nice weather. Nice weather. Okay, actually, I'm a bit nervous. Yeah, me too. Oke, oke, Bapak dan Ibu. Sebelum kita mulai, aku mau mengingatkan ya, Bapak dan Ibu, jangan lupa untuk mengganti nama akun webinar kalian, karena ini akan membantu tim kita ya untuk melakukan follow up selanjutnya ke Bapak dan Ibu, karena Bapak dan Ibu kan juga sudah melakukan registrasi ya. Oke. Sebelum kita mulai juga, aku mau mengingatkan Bapak dan Ibu, jangan lupa ya untuk follow sosial media kita, ada Instagram di J Education, ya, LinkedIn ataupun Facebook atau bahkan mungkin YouTube kita ya, karena di sana kita akan tahu semua webinar kita setiap minggunya. Oke. Tanpa berpanjang-panjang, aku langsung aja ya mungkin memperkenalkan dulu ke Tom mengenai background dia. Oke, Tom. So before we start, maybe could you please inform us about your professional background and trading too? Okay, I will try. In finance sector, I'm from 2009. Okay. A specialist for mortgage. Okay. And from 2013, I'm specialist on trading online. Oke, jadi Tom tadi menjelaskan bahwa profesional karirnya dia ini dimulai dari tahun 2009. Dia tuh sudah mulai terjun ke dunia keuangan ya, di mana dia bekerja sebagai mortgage atau memberikan fasilitas kredit gitu ya. Dan start di 2013 ini Tom mulai melakukan ekspansi karirnya, di mana dia menjadi seorang profesional di dalam online trading. And currently now I'm lead of the analysis departments in Bank capital markets. And currently now I'm here in Indonesia and I help the GE education with the education process. Oke, jadi currently atau sekarang nih, Tom ini merupakan Head of Analysis Department di Begin Capital Market. Itu adalah sebuah perusahaan ya, berbasis multinasional. Dan so far di JE Education ini, Tom ini membantu untuk memprovide sebuah sistem edukasi, correct? Correct. Okay. I'm sure you don't know what I mean. Because sometimes I don't have idea what you speak in your language, local language, and sometimes I'm a little bit confused. Okay. Now I understand it. Okay. So as you said that you provide you help you and together with J Education provide the education system. And my question is, what kind of education system that JA Edu try to provide? We can see big opportunities here because a lot of people has interest about the finance, about the market, about the trading. Okay. But sometimes I can see that for the people missing the knowledge, and we try to give the people knowledge. Oke, jadi tadi kan aku coba tanya ya dengan Tom mengenai sistem edukasi yang seperti apa sih yang coba di-provide dengan J Education. Jadi berdasarkan pengalamannya dia ini berinteraksi dengan masyarakat lokal, di mana antusias masyarakat lokal ini sangat besar ya, terutama kalau misalnya kita bicara soal pasar keuangan. Tetapi menurut Tom ini tuh ada sesuatu yang missing, di mana mengenai pengetahuan atau knowledge, right? Yeah. That's why karena literasi finansial kita yang masih sangat rendah, oleh karena itu JE Education ini mencoba untuk untuk memprovide edukasi. And then what kind of system that JE try to provide? Okay, I got it.
Usually, when the people find us and wants to more, don't have the enough knowledge. Okay. And we say the people, the education system, it's also easy because we start as a beginner and we add a little bit more difficult things, and after that we hope that our clients will be the professional on the financial market. Oke, jadi menurut Tom, pada saat mungkin di awal-awal kalau misalnya orang mulai tertarik ya dengan pasar keuangan, dia tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Dan di sini kita menyediakan yang namanya sebuah sistem edukasi, di mana kita coba ingin mengajarkan yang segala sesuatu hal itu dari dasar, dari basic. Mungkin ya, kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah pernah ada yang ikut webinar kita di lainnya itu, kita punya namanya paid class. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin tahu about paid class program, they can visit us in our social media, right? Exactly. Or here in our office in Pacific Place. Yeah, correct. Atau bisa langsung aja ya datang ke Pacific Place lantai 2. Di sini kita bisa ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi langsung ya bersama Tom juga, correct? Okay, well, without further ado, I know the audience they cannot wait anymore, and let's go. We talk about the situasi. Okay. Let's go. Let's talk about our topic today: the current situation and opportunities in financial market. Okay, let's go. Usually, we have to understand that nobody knows what's happened in the financial market. Okay. But we have some tools who help us to predict maybe what's happen in the future. Oke, jadi pada dasarnya tidak ada nih semua orang yang tahu ya akan apa sih yang akan terjadi di pasar keuangan selanjutnya. Tetapi kita pasti punya sejumlah tools atau alat yang dapat membantu kita untuk memprediksi bagaimana sih keadaan market di kemudian hari nanti atau di future. Okay, the first things me as trader what every day do, every morning I open the website finviz.com. Okay. And I want to check how it looks the mood on the financial market. Oke, jadi biasanya nih sebagai trader, hal pertama-tama nih yang Tom lakukan adalah mengecek website yang Bapak dan Ibu bisa lihat ya di layar sekarang, yaitu ada yang namanya finviz.com. Di sini biasanya Tom coba melihat bagaimana sih mood yang ada di market pada saat hari itu gitu. Okay. This website help me to recognize, what is the mood, if it's positive or negative, and how it looks each of the instruments. Yeah, because for me, I don't have enough time, and in this website I can see a lot of things in the one moment. Oke, jadi karena Tom ini bilang dia tuh nggak punya cukup banyak waktu ya, tetapi dengan website ini sangat membantu dia untuk melihat bagaimana sih mood pada market pada saat itu dalam sekejap aja gitu, bisa dilihat semua informasi udah ada di dalam di dalam layar. Oke. Now the first line, it's about the indexes. Yeah, this is the Dow Jones. This is the S&P 500. Okay. It's indexes who represent 500 biggest companies in the US. Oke, jadi seperti yang tadi sudah Tom jelaskan, ada Dow Jones, ini kita berbicara dulu tentang indeks ya. Yang pertama ada Dow Jones, dan yang kedua itu ada S&P 500. Di mana artinya di indeks ini terdiri dari 500 perusahaan besar yang berada di US. Yeah, and now you can see in this page that we have a different color. When the color it's green, it means that the price it's high and the mood it's positive. Okay. When the color it's dark, it means that it's stable. When the color it's red, the price falling down. Oke, jadi kalau Bapak dan Ibu juga bisa lihat ya di layar, di situ ada perbedaan warna. Menurut Tom, kalau misalnya warna hijau itu artinya saat itu harga tuh sedang ada di positive mood, di mana bisa adanya indikasi untuk melakukan action buy. Sedangkan kalau misalnya warnanya dark, itu artinya stabil ya harganya. Dan kalau warnanya merah nyala terang gitu ya, itu artinya sedang ada penurunan harga atau negative mood.
Yeah. Okay. Now, what I can say that the indexes are stable. Only Nikkei 225 start to fall down. Okay. And maybe in future we can see some opportunities on this market. Oke, jadi kalau kita bicara soal indeks saat ini yang warnanya merah menyala terang itu adalah indeks dari Nikkei. Nikkei is index from Japan, right? Yeah, exactly. Yeah. It's a 225 biggest companies in Japan. Oke, jadi indeks Nikkei ini terdiri dari 225 perusahaan besar di Jepang dan mungkin seperti Tom bilang saat ini harganya turun, tapi siapa tahu ya nanti di kemudian hari kita bisa melihat opportunity atau kesempatan dalam indeks ini. Okay. Yeah, because in this moment when we can see the S&P 500, the difference between the yesterday and today it's only 0.24%, but the Nikkei fall down for minus 2%, 52. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat ya di S&P 500 itu Bapak dan Ibu bisa lihat ya ada keterangan minus 0,24% yang artinya itu adalah perbedaan harga antara hari ini dan yang kemarin. Sedangkan di Nikkei karena ada minus 2,52%, itulah yang menjadi alasan kenapa warnanya ini merah menyala terang gitu. Yeah. Okay. In this moment, yeah, what we can see here in this index is something like for us interesting. That when we check the graph of S&P 500, then we can see that the last price it's so close to the previously maximum. And it means when the price goes up, go high, that this uptrend will continue going on. Oke, jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu bisa lihat di layer juga ya, mungkin itu gambarnya agak sedikit kecil, bahwa grafik di S&P ini kita bisa lihat ini tuh hampir sama dengan dengan sejarahnya dia di masa lalu. Dan kalau misalnya dia bisa menyentuh titik uptrend ini, itu artinya ada kemungkinan lagi bahwa harganya akan terus naik gitu. Yeah, but when we check the situation on the Europe, we check the situation on the DAX index, it's a 40 biggest companies in the Germany, then we can see that the price on the graph it's not so high. It means that maybe in the Europe it's a little bit worse condition than US. Oke, sekarang kita akan pindah nih, tadi di Amerika dan sekarang kita ke DAX. DAX ini merupakan salah satu indeks dari Jerman, dan kalau misalnya Bapak dan Ibu sekali lagi bisa lihat di layar, mungkin kita tidak bisa melihat kalau saat ini harganya itu menyentuh titik yang tertinggi ya. Mungkin menurut Tom saat ini situasi di Europe, ekonomi secara keseluruhan sedang tidak sebagus di US gitu. Okay. Let's go for the next row. The next line it's about the energy. Yeah, we can see here the oil. Now the price of oil it's so high. Maybe we try to speculate later when we can see some opportunities to buy this market. Oke, jadi selanjutnya kita akan lanjut ke energi ya, di mana kita akan bicara soal minyak dan mungkin seperti yang Bapak dan Ibu lihat saat ini harganya cukup tinggi. Kalau misalnya memang ada perubahan harga, mungkin kita bisa melihat opportunity atau kesempatan di minyak mentah ini. Next part it's about the soft commodities. It means that it's some type of food or something like that. And I know that a lot of people here loves the coffee. Oke, yeah, and here we can see the graph of coffee. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke komoditas di mana ya seperti yang Bapak dan Ibu lihat ya, salah satu yang primadona ya, mungkin yang kita semua juga konsumsi setiap hari gitu kan, itu adalah kopi gitu. Okay. In bahasa the coffee it's coffee. Yes, in bahasa kopi it's coffee, but with P, not F. Okay, great. Okay. The next part it's about the metals. Yeah, I know here that a lot of famous metals it's gold, and everybody loves the gold. After that, we try to speak how it was the situation on the gold, maybe on the silver or some else metals.
Oke, jadi selanjutnya kita akan bicara ke komoditas metals yang mungkin lagi ya, ini primadona setiap orang di sini di Indonesia khususnya, itu gold dan juga ada silver. Dan nanti kita akan bicara lebih lanjut mengenai dua hal ini. Oke. Okay. Next part, it's about the next type of food. But for us now, it's more interesting things about the currencies and exactly about the USD. Oke, selanjutnya kita bisa lihat beberapa jenis komoditas yang berhubungan dengan makanan ya. Tetapi menurut Tom, kayaknya lebih menarik kalau kita akan bahas mengenai mata uang gitu. And now, what we can see on the graph, it's a USD index. It means that this graph show you the power of the USD. Oke, sekarang yang Bapak dan Ibu bisa lihat ya di layar ini adalah grafik dari USD. Di sini kita bisa lihat ya kekuatan atau power dari USD itu sendiri. Yeah, in this moment, yeah, we can see here that we have some uptrend. Yeah, why uptrend? Because this market every time create a bigger high, and now we are in the correction. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat dari graf ini, kita lihat ya ada sebuah uptrend. Tetapi setelah itu kita lihat ada sebuah koreksi ya. And now maybe it's got a good time to open some position for buy the USD, buy the dollar. Oke, jadi mungkin dengan kondisi saat ini seperti yang terlihat di grafik, ini adalah suatu kondisi yang bagus ya untuk kita mulai buka posisi untuk membeli USD. Yeah, this level it looks so nice, but before that, when I say there's some opportunities for buy or sell, we have to say the disclaimer. Okay. Disclaimer is that everything what we say here it's only for education. Okay. And it's not possible to take this information like the investment recommendation. Oke, jadi sebelum kita membahas soal ini lebih lanjut, kita ingin ingin disclaimer dulu nih, kalau apapun yang segala informasi yang kita sampaikan pada sore hari ini merupakan sifatnya edukasi gitu. Jadi ini tidak bisa dikatakan sebagai nasihat untuk melakukan sebuah investasi atau melakukan sebuah pembelian dari kita gitu ya. In this moment, we can provide education. We can show the people how it's possible to earn the money, but it's not possible to say the direct recommendation. Oke, untuk saat ini yang kita lakukan adalah lagi-lagi adalah soal edukasi. Jadi maksud kita memberikan informasi ini bukan ingin memberitahu oke, langsung kita harus beli instrumen ini gitu ya. Lagi-lagi disclaimer ya, ini sifatnya hanya edukasi dan informasi saja. Oke. Every time when we provide some analysis of the market, we have to understand that we have two main part of the analysis. One part is a technical analysis, the second part is a fundamental analysis. Oke, jadi setiap saat kita memberikan informasi mengenai hal seperti ini, ada hal yang harus kita perhatikan, yaitu fundamental analysis dan juga technical analysis. Yeah. One side it's a technical analysis. Now we start to speak about the technical analysis. After that, we have to add the fundamental analysis, because when the technical analysis told me, hey, now it's a time to buy some assets or sell, every time we have to check if it's compare this information with the fundamental analysis. Oke, jadi hal yang sedang kita lakukan saat ini adalah melakukan technical analysis, tetapi kita juga tidak boleh melupakan yang namanya fundamental analysis. Jadi kalau misalnya dari technical analysis yang kita lakukan memberikan indikasi, oh ini saat yang tepat untuk kita membeli sebuah instrumen, tetapi setelah kita harus melakukan double check lagi ya dengan fundamental analysis, apakah ini benar-benar saat yang tepat atau tidak untuk melakukan hal tersebut. Yeah. Okay. We speak about the education. Now I show you the very small part of our education about the technical analysis. And it means that when we can see some resistance level, and usually in the future this resistance level will be support.
Oke, jadi karena kita sekarang akan berbicara mengenai technical analysis dan di sini teman-teman Bapak dan Ibu bisa lihat ya di layar bahwa biasanya kalau misalnya sebuah titik itu setelah dia menjadi resisten di kemudian hari dia akan berubah menjadi sebuah titik support. Yeah, it means that here I can see the one a high point. Here is the second. It means that when I make the line between this point, I have the resistance. I expect that in the future, because this resistance was here broken, and I expect that now this resistance will be support for this price. Oke, jadi seperti yang Bapak dan Ibu juga bisa lihat ya di layar bahwa ada dua titik harga tertinggi di mana pada dulu di historinya di masa lalu ini menjadi sebuah titik resisten, tetapi karena ini titiknya sudah terlewati dan sekarang kemungkinan titik ini akan menjadi sebuah titik support. Right. Yeah, and now this is my technical analysis. It's next steps that I go to some news like Bloomberg, like Reuters, and I only check some news if it's something wrong in the US or if the news are positive. Oke, jadi ini adalah salah satu contoh technical analysis yang Tom sedang lakukan ya, dan setelah dia melakukan analisa melalui grafik ini, dia akan coba cek nih ke platform news atau berita-berita seperti Bloomberg, apakah benar ya yang disampaikan ini untuk mendukung semua yang dia sudah lakukan untuk technical analysis ini. Yeah. Okay. When both of these analyses show me the same direction, it's the best moment open the trade. Oke, pada saat dua analisis ini antara technical analysis dan juga fundamental analysis saling memberikan sebuah indikasi yang positif ya, menurut Tom itu adalah saat yang tepat untuk melakukan sebuah action pembelian. Okay, this is about this website would help me. This website show you the next part. This next part that show me what instrument made the biggest positive movement or what instrument makes the biggest negative movement. Oke, jadi setelah dari tabel itu sekarang kita sedikit ke bawah ya. Di sini bisa dilihat apakah instrumen yang memiliki positif movement ya, bisa ditunjukkan dari warnanya, dan seperti yang Bapak dan Ibu lihat ini kalau misalnya ke bawah itu warnanya semakin merah seperti yang tadi kita sudah sampaikan, ini menunjukkan negatif movement gitu. Great. That's all how I use this website. Now let's go directly to the trading platform, and for our trading and for our education we use Amplify platform. Oke, jadi itu dia tadi website yang digunakan untuk menganalisa. Dan sekarang kita lanjut ke platform yang digunakan untuk melakukan analisa lainnya dan juga trading. I have to a little bit move because I cannot see my graph now. It's fine. Like that. Great. Now here is our index 500. I draw this trend line because I connect this point, this point, this point, and now I can see in future how the market touch this level and reflect from this line. Oke, jadi ini seperti yang Bapak dan Ibu lihat ya, ini S&P 500, right? Yeah. And then Tom coba untuk menarik garis dan bisa dilihat trennya ini sedang uptrend dan juga di beberapa titik it's a support, right? Yeah, it's a support. It's a support for this market, and we names the support trend line. Okay. Dan kita memberikan namanya support trend line, dan seperti dilihat ya di mana masih setiap titik ini menyentuh garis-garis merah itu yang menandakan sebuah uptrend. Yeah, exactly. And when the market broke this strong support, it means that the buyers has the power
to continue with this upturn. Oke, jadi kalau seandainya nih kalau seandainya titik garis merah yang di atas itu bisa berhasil ditembus, berarti ada kemungkinan besar bahwa bahwa trennya itu akan terus menguat, gitu. Yeah. This line is for me important. Why? Because when the price will be above this line, yeah, it's a good signal to buy this market. When the market broke this line, then I start to think about that. Now I have to change my mind, and maybe it's a good time start to sell under this line. Oke, jadi kalau misalnya nih titik ini tadi tersentuh oleh grafik yang warna hijau itu merupakan satu signal yang bagus yang menurut Tom untuk melakukan action buy. Tetapi kalau seandainya melewati di bawah dari titik garis merah yang sedikit menyimpang itu artinya dia harus melakukan sebuah action sell. Yeah, and maybe now we can see that here will be create the one shape of the technical analysis, and this shape the names increasing triangle. Oke, jadi kalau misalnya dari sini menurut Tom ada sebuah bentuk atau pattern technical analysis di mana disebut dengan increasing triangle. Yeah, exactly. What is the meaning? When the price here go down, touch the level, and again go up, and then we expect that this price will be broken and trend continue, and we have around 80%, 70% probability that the market go up. Oke, jadi kalau seandainya nanti bentuk dari si candle-nya ini dia seperti zigzag, seperti segitiga ya, itu artinya ada kemungkinan trennya ini akan terus naik seperti itu. Yeah, exactly. And what is the meaning that in this moment my take profit is there and my stop loss will be under this line. Oke, jadi untuk menurut Tom kemungkinan yang paling besar adalah take profitnya dia itu ada di titik merah yang warnanya cukup terang itu, sedangkan di take profitnya itu di titik yang bawah itu ya tadi ya, ya di titik ini bukan stop loss, sorry, yeah, stop loss. Yeah. Stop loss it's order when our trade will be automatically finished under our loss. Oke, jadi stop loss ini adalah sebuah titik proteksi ya, di mana order kita itu akan stop di situ untuk menghindari kerugian gitu. When you try to open the some trade, yeah, you have to know where is your target and where is your risk. Okay. When you don't know these things, yeah, you are not trader, you are not investor, you are gambler. Oke, jadi pada saat kita melakukan trading, kita harus tahu nih di mana titik stop loss kita, di mana titik take profit kita. Karena kalau kita tidak melakukan ini, itu sama aja kita seperti gambling atau berjudi ya. Why a lot of people are not successful in financial market? Yeah, because the missing knowledge. Not we have the people in our G education, but the second thing is don't have the trading plan. Oke. Jadi salah satu alasan kenapa banyak orang yang tidak sukses di pasar keuangan itu karena dia tidak punya pengetahuan ya atau knowledge tentang trading itu sendiri, atau dia tidak punya yang namanya trading plan. Oke. Yeah. Trading plans means that I set up my profit, I set up my loss, I set up my money management, I set up my psychology, my mind. Oke, jadi trading plan itu adalah kayak kita punya perencanaan mengenai uang kita mempunyai perencanaan mengenai take profit kita, stop loss kita, dan juga kita mempunyai perencanaan mengenai bagaimana kondisi psikologi kita sendiri, seperti itu. Now we check the situation on the DAX. How it looks the situation. Usually, because I'm a long-term trader, because I don't have a lot of time to make some trades during the day, I set up for my analysis the 4 hours or 1 day time frame. Oke, jadi kalau kita akan beralih nih ke DAX, right?
This is DEX instrument. Yeah, yes. Dan karena Tom ini juga merupakan long term trader, di mana dia tidak punya waktu yang cukup banyak ya untuk pantengin setiap saat layarnya. Jadi biasanya time frame yang dia setup itu adalah 4 jam ataupun satu hari ya. And now in this index we can see a little bit different situation than the S&P. Yeah, S&P every time makes the new high and continue with the uptrend. Now it looks that the stocks in the Germany don't have to power create the new high. Oke, jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan S&P 500 ya, di DAX ini dia itu sepertinya tidak bisa melanjutkan uptrendnya dia gitu. Yeah, in this moment, yeah, when I can see this graph, yeah, and I can see the positive move on the shares, on the stocks. Yeah, I want to buy this market, but now the price is so high, and these shares are so expensive. Oke, jadi biasanya kalau misalnya Tom melihat positif mood dari sebuah grafik, dia akan langsung melakukan action beli. Tetapi untuk cash DAX ini dia melihat harganya itu cukup mahal ya. Exactly. And what is the meaning? That I have to wait when this price make some correction and set up the trade maybe around this level. Okay. Yeah, the stop loss will be under the line. Okay. And take profit will be here. Okay, jadi apa yang Tom lakukan adalah untuk saat ini dia akan menunggu sampai ada koreksi lagi, di mana dia harganya akan turun, dan di situ Tom akan segera melakukan pembelian gitu, dan dia akan segera men-setup juga stop loss-nya dan juga take profit-nya. Exactly. How I prepare this trade? I use the pending order. Okay. It means when the price touch my level, this trade will be this pending order change to normal trade. Okay, jadi bagaimana dia membuka posisinya? Dia menggunakan feature di pending order. Jadi pada saat harganya ini menyentuh titik yang dia sudah set up, maka secara otomatis pending order ini akan melakukan perintah sesuai yang dia sudah set up sebelumnya. Okay, now when I show you how I set up, it looks like that. Oke, ini ya contohnya di mana Tom sedang melakukan pending order dengan menentukan titik take profit dan juga stop loss-nya. Yeah, exactly. In this moment, we can see that our risk on this trade it's around 2.5%. Okay. But the profit it's around 6%. Okay. Jadi pada saat ini kita bisa lihat ya bahwa titik risk atau kerugiannya itu mungkin sekitar 2%, tetapi take profitnya itu ada di poin sekitar 6%. Yeah, and I try to find these opportunities on the market when I can see the bigger profit than my risk than minus. Oke, jadi itulah yang dilakukan, di mana dia coba untuk mencari opportunities atau kesempatan di mana kerugiannya itu harus lebih kecil daripada keuntungan yang dia dapatkan gitu. Great. This is the situation on the indexes. Now we can see the big movement on the Japan. Let's go to check the Japan indexes. What's happening here? Oke, sekarang kita langsung travel lagi ya ke Jepang. Sekarang kita pindah ke indeks Jepang. Okay, maybe my first focus will be that I try to set up the bigger time frame. Okay. Jadi untuk saat ini Tom sedang melakukan a bigger time frame ya. Yeah, here. Okay, here we can see the situation about the COVID. Yeah, then this market go up, but
don't make the bigger high, Okay. yeah, it means that this market don't have a power to continue with the uptrend. Okay. And now this is our range of this market. Oke, jadi seperti yang Bapak dan Ibu juga sudah bisa lihat di layar ya, di situ di mana ada koreksi yang sangat besar. Mungkin itu berkaitan dengan kondisi pandemi pada saat itu. Dan sekarang kita lihat bahwasannya grafik ini tidak bisa meneruskan uptrendnya dia, di mana di situ sekarang ada di titik di garis merah itu merupakan range dari market saat ini. Yeah, and situation will be very similar like in the DAX. Yeah, when I set up some pending order and I set up the small stop loss and bigger take profit. Oke, jadi situasinya itu mungkin akan sama ya seperti DAX, di mana tadi Tom sudah men-set up pending order, di mana dia mencoba untuk meminimalisir kerugian yang kemungkinan akan terjadi dengan profit yang kemungkinan akan dia dapatkan gitu. Okay. Yeah. Now we can see my level, what I like it. Yeah, and then stop loss I put somewhere here under this shadow. Okay. Because the market and every traders like it this price, and it's good to set up the lower than the last shadow. Oke, jadi di sini Bapak dan Ibu bisa lihat Tom sudah melakukan pending order by limit, dan di sini dia coba untuk men-set up stop loss-nya ya, dan diusahakan menurut dia salah satu kesukaan para trader itu menempatkan titik dari stop loss-nya itu di bawah dari last dari shadow itu. Yeah. We can see that my risk is 5%, and in this moment my profit will be around 10%. Oke, jadi kalau misalnya berdasarkan dari penempatan titik-titik itu, kemungkinan kerugiannya itu sebesar 5%, tetapi titik take profitnya itu sebesar 10%. Great, it's a good opportunities for us because the profit is a bigger than stop loss. Oke, ini merupakan salah satu posisi yang cukup ya menguntungkan, di mana posisi take profitnya itu adalah 2 kali lebih besar daripada presentase kerugiannya. Yeah. Now we go for next very interesting instrument. It will be GBP, Great Britain Pound to USD. Oke, selanjutnya kita pindah lagi nih ke instrumen forex ya. Ini GBP pounds melawan US dollar. Yeah, why? Because now here we can see the uptrend. When we try to trade on the currency and we have the uptrend, it means that the first currency is stronger than the second currency. Oke, jadi pada saat forex, kalau misalnya kita melakukan trading di forex ini, kalau misalnya kita melihat sebuah uptrend, itu artinya adalah currency yang pertama itu lebih kuat ya daripada currency yang kedua. Kalau misalnya kita lihat di layar saat ini, itu artinya GBP itu saat ini lebih stronger atau lebih kuat daripada USD, correct? Correct, exactly. When we can see this correction here, it means that the second currency is stronger than the first one. Oke, kalau misalnya kita melihat sebuah koreksi ya, itu artinya currency atau mata uang yang kedua itu artinya lebih kuat daripada mata uang yang pertama. Itu artinya kalau di sini kita lihat bahwa USD ini posisinya di koreksi itu sedang lebih kuat daripada GBP. Yeah. Okay. And what is the mean? When the price will be above of this line, I want to buy it. When the price broke this line, then it's a good time to sell. Oke, itu artinya apa? Kalau seandainya grafik ini di atas dari garis merah itu artinya Tom akan melakukan posisi buy. Yeah. And then kalau seandainya grafiknya ini melewati dari garis merah yang tidak terlalu terang itu, maka action yang akan dilakukan oleh Tom adalah sell. Exactly. And maybe when the price touch
this point, this my line, reflect from this and go up, yeah, we can see again the increase in triangle. Maybe. Because nobody knows what's happening in the future. Jadi menurut Tom, kalau seandainya nih ternyata grafik, chart harganya ini menyentuh titik garis merah ini, itu artinya kita bisa melihat lagi sebuah pattern increasing triangle, right? Yes. Tapi sekali lagi ya, menurut Tom tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di market. Yeah, the increasing triangle meaning that we have very strong resistance. And the buyers collect the power to grow this line. And sometimes they collect the power, take the sometimes. And we can see this movement between these two lines. Jadi increasing triangle itu artinya adalah bahwa buyers ini sedang mengumpulkan kekuatan ya supaya resistennya ini semakin kuat seperti itu. Yeah. Where this market move in this moment, I don't know. I know when I can see the increase in triangle, then I put the pending order here and I want to buy this market. Jadi kalau seandainya memang market ini berjalan sesuai dengan prediksinya dia, maka yang Tom akan lakukan adalah dia ingin melakukan sebuah action buy di posisi di titik yang tadi dia tunjukkan. Exactly. And let's go for, I want to add one thing. In this situation, the USD, it's a little bit stronger and maybe in the future will be stronger because increase the interest rate. And now we have to wait if the first Great Britain increase the interest rate or if the USD increase the interest rate. Jadi untuk saat ini adalah posisinya di mana US dollar itu sedang lebih kuat ya daripada GDP dan itu juga berpengaruh dari suku bunga interest rate, right? Interest rate, bank interest rate. And then dan mungkin juga dipengaruhi lagi kalau misalnya GDP juga memiliki suku bunga yang lebih tinggi daripada si USD itu sendiri. What country set up the biggest interest rate? Usually this currency is stronger than another. Jadi suku bunga ini negara mana yang menetapkan suku bunga lebih tinggi itu biasanya mata uangnya akan menjadi lebih kuat seperti itu. Sometimes it's not important if real the setup the interest rate. It's enough when the governor, the central bank, start to speak about that. Hey, we think about it that in the future we want to increase the interest rate. This is the fundamental news, and for us, one of the more fundamental news. Jadi salah satu hal yang harus sangat dipengaruhi adalah untuk menentukan trading ini kita harus juga melihat fundamental news ya yang terjadi yang mempengaruhi dari harga si currency pair ini gitu. Great. Let's continue for something next. What is the interesting? I know here that a lot of people love the gold. Let's check the situation on gold. Kita lanjut ya ke gold karena Bang bilang kalau orang-orang di sini tuh suka gold ya. Kita sekarang langsung ke grafik gold. Now here is the daily graph, daily time frame, and we can see here very nice pattern. Ini daily time frame dan kita bisa lihat di sini pattern yang sangat indah ya menurut Tom. And this nice pattern named the double bottom. Usually how we trade this shape when we can see that this the market created one point correction and the second point. Jadi nama pattern ini adalah double bottom. Di mana harga ini coba membuat sebuah titik. This one, right? Yes, this one. And we have to wait when the price broke
this line. We name neckline, and after that it's possible to buy. Our take profit is this distance. Oke, jadi yang kita lakukan adalah kita harus menunggu ya. Kalau misalnya ternyata harganya ini menyentuh dari titik garis itu artinya kita harus melakukan sebuah action buy. Yeah, exactly. Okay. But we speak about that what was the past. Let's check how it looks the current situation. Oke, tapi itu kita bicara soal masa lalu ya. Dan sekarang kita harus lihat gimana kondisi saat ini. Yeah, because it's so easy every time only describe what's happened in the past, but say something what's happened in the future, it's too much difficult for some type of person. Oke, jadi menurut Tom itu sangat gampang ya kalau kita bicara soal masa lalu. Tapi itu agak sedikit sulit, bukan agak ya, tapi memang sulit kalau kita bicara soal memprediksikan apa yang akan terjadi di masa yang akan mendatang. Yeah, I can see here this type of shape. Yeah, this one it's decreasing my trend line. This one it's increasing my trend line, and now depends when the price do. In this moment, I cannot see any opportunities. I have to wait when the price move down or if the price break this level. Oke, jadi kalau misalnya dari garis merah-merah ini dia bisa melihat ya ada dua hal yang saling berbeda di mana ada decreasing dan juga increasing. Yang bisa dia lakukan adalah menunggu apakah harganya ini akan menembus dari garis yang ada di atas itu, decreasing. Yeah, exactly. And now when the price broke this level, yeah, I know that this shape was broken. I want to open trade for buy, and around this line I want to finish it this trade. Oke, jadi kalau seandainya harganya itu bisa menyentuh garis dari decreasing itu artinya adalah suatu kesempatan yang bagus untuk melakukan posisi buy, dan dia akan coba melakukan take profit, right? Yeah, take profit will be under this second line. Oke, jadi take profitnya itu akan ada sekitaran di posisi garis merah yang di paling atas itu. Right. When the price reflect from this my line and go down, yeah, the next steps I have to wait what happen here down. Oke, jadi kalau seandainya ada sebuah koreksi harganya turun, yang Tom akan lakukan adalah dia akan menunggu apakah yang akan terjadi selanjutnya dengan harga ini, apakah dia akan melewati garis yang paling bawah itu atau tidak. Yeah. Here the price maybe reflect and go up again or break down. Usually I don't want to sell the commodities. I want to buy. Yeah, I prefer on the commodities more buy position than sell. Oke, kalau untuk Tom sendiri untuk komoditas dia itu lebih senang untuk melakukan posisi buy daripada sell. Because I believe that these types of the commodities in the future has some value. Okay. I don't know if the price will be high or down, but for me it's more comfortable open the position for buy than sell. Oke, jadi kalau menurut Tom untuk komoditas sendiri itu merupakan salah satu instrumen yang sangat paling berharga ya, memiliki value. Jadi dia nggak tahu nih apakah yang akan terjadi selanjutnya, dan dia lebih nyaman kalau selalu melakukan posisi buy daripada melakukan sell. Exactly. This webinar was about the basic technical analysis about the only trend line, support, resistance, and to the shape of the technical analysis. Oke, jadi untuk webinar kali ini adalah merupakan hal dasar yang mengenai support, resistance, trend line, dan segala hal dasar lainnya mengenai technical analysis. Yeah, maybe it will be the interest. We continue with this type of the webinar, and next webinar we say more about the indicators and how to use the indicators on the financial market. Oke, jadi mungkin akan lebih menarik kalau misalnya nih ya di next webinar atau webinar selanjutnya kita akan berbicara mengenai indicators atau indikator ya. Yeah, and now for end of our webinar, I always show you the results of the 1 hour students.
Okay. These students use only the basic technical analysis. Oke, dan di sesi akhir ini Tom akan coba memberikan sedikit gambaran ya salah satu klien atau student kita yang dia hanya menggunakan basic analysis. Yeah, what we today show our audience, these students has similar knowledge, and only these things used for trading, and it's successful. Oke, hal apa sih yang Tom ingin coba sampaikan di sini adalah klien atau student kita ini hanya menggunakan basic pengetahuan dasar ya mengenai trading, tetapi dengan pengetahuan tersebut dia bisa sukses di pasar keuangan seperti yang Bapak dan Ibu sudah bisa lihat ya di layar. Yeah, this client opened this account on the February 2020. Okay. And for today, his profit is around $30,000. Oke, jadi klien kita ini buka akun itu di Februari 2020, di mana saat ini posisi akunnya itu sudah profit sebesar 30,000 or 30,000, right? $30,000. Yeah, 30,000 US dollar. Sorry. I don't know which money is in your currency, but it's so huge. Iya. 30,000 US dollar. Oke, jadi bisa dibayangkan ya itu berapa ya? How much is it? We have to calculate. Multiply it with 15,000 or 14,000. 14,000, right? Yeah. And sometimes I'm too much confusing because in your currency you use too much zero. Exactly. Yeah. And now we only hear the check that this guy buy a lot of shares like the Apple, like the Neo. Here is we can see that try to buy the shares of the Disney, Apple again. Here is it's some profit on the currency. Yeah, and here try to open the some trade on cryptocurrency. Okay. Maybe next webinar we check how it looks the situation on the cryptocurrency. Oke, ya seperti Bapak dan Ibu lihat ya, ini adalah history atau sejarah pembelian dari salah satu klien kita di mana dia banyak melakukan pembelian di saham Apple, Disney, Neo, dan juga cryptocurrency ya. Mungkin seperti Tom bilang, kalau misalnya kita akan ada webinar selanjutnya, kita akan berbicara lebih lanjut ya mengenai cryptocurrency atau mata uang kripto. Great. Okay, so Tom, I think we kind of like comes to the end of the webinar, and maybe we still have like 3 minutes if the audience have a question. Oke, jadi Bapak dan Ibu tidak terasa hampir 1 jam, tetapi kita masih punya sekitar 3 menit lagi ya. Kalau seandainya Bapak dan Ibu punya pertanyaan, mungkin aku akan coba pilih satu pertanyaan untuk ditanyakan langsung ke Tom ya. Atau mungkin kalau misal Bapak dan Ibu mau lebih jelas lagi, langsung aja datang ke kantor kita di Pacific Place lantai 2. Oke. Aku akan tunggu kira-kira apakah ada yang mau tanya ya. Di sini ada Bapak Raif, ada Ibu Dewi, ada Ibu Iin, ada Pak Ronald. Okay, so maybe I will ask you the question like what is big differences between the local and international market, and then my question is why we have to invest in international market. Before you answer that question, I'm gonna translate it in bahasa. Okay? So saya mencoba bertanya ya dengan Tom, mungkin Bapak dan Ibu di sini ada yang baru pertama kali ya join di webinar kita. Aku tanya, apa sih sebenarnya perbedaan mendasar atau yang paling besar antara pasar lokal dan pasar internasional gitu ya, dan kenapa sih kita harus melakukan invest di international market gitu? Okay. We have to understand that every financial market is the same. Doesn't exist the difference between the Japan, Indonesia, Germany, or US. Why we have jadi sebenarnya menurut Tom itu pada dasarnya
yang terjadi di pasar lokal dan internasional itu sebenarnya semua rules atau peraturan dan standar yang ada itu semuanya itu sama ya, baik antara Jepang, US atau bahkan Indonesia sendiri. Oke? Yeah, exactly. And the second part of the question, why we have to invest in international market. Yeah, it's everything. It's about the diversification. Yeah, because we don't know what's happening in the future. And for us, it's good that we divide our assets, our money for more part, and then we will be more safe. Oke, jadi sebenarnya kenapa kita harus melakukan invest di pasar internasional? Menurut itu adalah kita harus melakukan diversifikasi. Jadi kita nggak akan ada yang pernah tahu nih apa yang akan terjadi selanjutnya, entah di local market ataupun ya di international market itu sendiri. Dan mungkin itu juga alasan kita harus melakukan diversifikasi untuk mengurangi atau meminimalisir segala kemungkinan hal terburuk yang bisa terjadi ya. Jadi tidak ada salahnya kita melakukan diversifikasi dari ya uang atau capital atau modal yang kita punya itu ke dalam ke dalam market international atau local market. Okay, I think we have one question for Mr. Ronald, and then the question is, he's asking about which is better at this moment for trading, the commodities or forex? Okay. I think that this question is for the personally mindset. Yeah. I like the commodity because I believe the commodity has a bigger value in the future. Okay. And I can see that the inflation grow up around the world, and it means that the commodity are more expensive. Okay. Jadi menurut Tom, ini pertanyaannya itu lebih ke mindset ya gitu, dan setiap orang mungkin punya jawaban yang berbeda. Tetapi kalau menurut Tom, di antara dua itu dia lebih senang dengan yang namanya komoditas. Kenapa? Karena dia melihat memang inflasi yang terus terjadi di dunia saat ini, dan juga memang untuk komoditas sendiri harganya itu sangat mahal. Itulah kenapa kalau misalnya ditanya mana yang lebih baik untuk melakukan trading, ya menurut dia dia akan lebih prefer komoditas. Okay, so that means that you will prefer. No, it's only describe why I trade the commodities. Okay. But the currencies, when I can see on the currency the nice opportunities, I take it too. Because it's my diversification. Okay. Tetapi buat dia sebenarnya forex itu juga menarik ya. Jadi ini semua hanya soal diversifikasi. Bagaimana kita istilahnya kalau misalnya kata pepatah jangan meletakkan telur di dalam satu keranjang yang sama. Kalau misalnya dia melihat satu opportunity atau kesempatan yang bagus di forex, itu artinya ya dia akan melakukan pembelian di forex. I want to add one thing for this question. This when we try to open some trade and we want to earn the money, every time we have to think about the profit and the risk. Okay. And it means that when I make the one mistake, it's not possible that this one mistake damage all of the money on my account. Okay. Yeah, we speak more about our education and about our lessons. But I hope so that our guys who provide education say these things, that we know something about the money management and we try to use it. Oke, jadi satu hal menurut Tom yang harus diperhatikan pada saat kita melakukan open posisi ya adalah kita harus benar-benar memikirkan mengenai keuntungan ataupun risk ataupun kerugian yang mungkin kita bisa dapatkan atau bisa kita lakukan dari sebuah trading, karena tidak menutup kemungkinan satu posisi trading itu bisa menghancurkan atau menghilangkan seluruh uang yang kita punya gitu. Jadi itu sangat penting buat kita pada saat melakukan trading untuk mengetahui mengenai money management. Dan oleh karena itulah di sini J Education hadir untuk membantu Bapak dan Ibu untuk bisa memberikan knowledge atau pengetahuan mengenai money management itu sendiri. Okay. It means that when I open the position, my risk for one trade it's between 2 or 4% for my deposit.
not more. Oke, itu artinya kalau Tom secara pribadi buat dia, kalau misalnya dia membuka sebuah posisi trading, kerugian dia itu harus maksimal tuh sekitar 2-4% dari uangnya dia, nggak boleh lebih dari itu. Oke? Oke. Aku rasa cukup itu ya penjelasan kita pada sore hari ini, dan terima kasih sekali ya untuk Bapak dan Ibu yang telah hadir nih pada sore hari ini, dan jangan lupa ya untuk terus follow kita di sosial media kita ataupun di YouTube kita ya, jangan lupa subscribe karena kita akan selalu menghadirkan informasi menarik mengenai pasar keuangan. Dan kalau misalnya Bapak dan Ibu nggak sabar pengen langsung aja datang, silahkan. Kalau yang lagi shopping ternyata lagi mampir ke Pacific Place, langsung aja datang ke lantai 2 karena kantor kita ada di Pacific Place lantai 2. Akhir kata, saya Bella mengucapkan terima kasih banyak. Thank you Tom for your time. I hope we can see you again the next webinar. Nah, terima kasih Bapak dan Ibu. See you. Good luck. Thank you. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk waktunya.